Hai guys, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about if clause conditional sentence from function. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan if clause conditional sentence berdasarkan function of if clause itu sendiri, atau berdasarkan fungsi dari if clause sendiri. Untuk video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang type of conditional sentence atau tipe-tipe dari conditional sentence. Saya akan mereview kembali. Di sana ada 4 tipe dari conditional sentence itu, atau ada 4 tipe di dalam kalimat pengandaian. Tipe yang pertama adalah tipe 0, type 0, kemudian type 1, type 2, and type 3. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 0 itu digunakan untuk menunjukkan hal yang habit, kebiasaan, dan general truth, kebiasaan umum, kebenaran umum. Kemudian tipe yang pertama digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang possible conditional, situasi yang kondisi atau sesuatu yang memungkinkan. Kemudian type 2 digunakan untuk unreal situation, situasi yang tidak nyata, dan type 3 digunakan untuk situasi yang berbeda antara masa lalu dengan yang terjadi sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang function atau fungsi dari if clause, fungsi dari conditional sentence itu seperti apa. Di dalam function of conditional sentence, fungsi dari conditional sentence ini ada 5 hal. Fungsi yang pertama adalah for reminder, digunakan untuk pengingat. Kemudian yang kedua untuk suggestion, saran. Kemudian imperatif digunakan untuk memerintah atau kalimat perintah. General truth, kebenaran umum. Dan yang terakhir adalah dream, digunakan untuk menunjukkan pada situasi atau mimpi tertentu. Jadi di dalam fungsi conditional sentence ini kita menemukan 5 hal. Yang pertama adalah for reminder, untuk pengingat, suggestion, untuk saran, imperatif, kata perintah, general truth, kebenaran umum, dan yang terakhir adalah untuk dream atau mimpi. Untuk function of conditional sentences atau fungsi dari if clause ini kalian bisa melihat di buku kalian, di buku BSE Bahasa Inggris Kurikulum 2013 Revisi 2018 pada halaman 23 sampai 28. Kalian bisa menulis di situ rumusnya. Di sini saya catatkan rumus-rumus dari if clause tentang reminder. Untuk yang pertama kali, fungsi yang pertama adalah for reminder atau untuk fungsinya adalah sebagai pengingat. Untuk pengingat di sini rumus yang digunakan adalah setelah if clause ada if plus simple present, kemudian untuk main clause-nya have to, has to, or must plus simple present. Jadi untuk rumus yang pertama reminder ini adalah if clause plus simple present. Untuk main clause-nya adalah have to atau has to or must plus simple present. Untuk contohnya, if you want to pass this test, jikalau kamu ingin melewati tes ini atau jikalau kamu ingin berhasil dalam tes ini, you have to study hard. Kamu harus belajar giat. Contoh yang kedua, if you don't want to be late, jikalau kamu tidak ingin terlambat, you must go earlier. Kamu harus pergi lebih awal. Di sini ada kata-kata have to, harus, must, harus. Kenapa di sini digunakan harus? Karena di sini adalah bentuk pengandaian ini fungsinya adalah reminder, untuk mengingatkan. Yang pertama adalah jikalau kamu ingin lulus dalam tes, mengingatkannya dengan cara belajar lebih giat. Kemudian yang kedua, jikalau dia itu tidak ingin terlambat, dia mengingatkan untuk pergi lebih awal atau berangkat lebih dulu. Untuk fungsi yang kedua adalah suggestion, untuk memberikan sebuah saran. Di sini ada rumusnya. Setelah if clause itu rumusnya juga masih sama dengan reminder tadi, if plus simple present. Kemudian untuk main clause-nya, karena di sini fungsinya untuk suggestion, jadi main clause-nya should, ought to, had better plus simple present. Di sini ada kata-kata suggestion atau untuk menyarankan. Bedanya apa dengan suggestion dengan reminder yang tadi? Ketika reminder itu menggunakan kata had to atau harus, sedangkan untuk suggestion atau saran ini adalah sebuah peringatan ataupun memberikan sebuah nasihat atau saran. Contohnya adalah if you don't want to get sick, jikalau kamu tidak ingin sakit, you should take a break and get some rest. Kamu sebaiknya istirahat dan berhenti atau berhenti lalu istirahat. If you don't want to get lost, jikalau kamu tidak ingin tersesat,
You ought to be with me. Kamu sebaiknya bersama saya. Di sini ada kata-kata should sebaiknya atau seharusnya sama ought to. Di sini ada kata sebaiknya. Jadi untuk suggestion di sini, untuk saran di sini kalian menggunakan rumus if plus simple present. Kemudian untuk main clause-nya penggunaan should, ought to, have better plus simple present. Should yang pertama ini bisa diartikan dengan seharusnya atau sebaiknya. Kemudian ought to ini juga bisa diartikan dengan ought to sebaiknya menggunakan. Three about the function of if clause. Untuk fungsi if clause nomor 3 adalah imperatif. Imperatif di sini digunakan untuk memberikan perintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk rumusnya adalah setelah if clause ada simple present. Jadi if plus simple present. Untuk main clause-nya adalah verb 1, verb pertama dikasih objek. Contohnya, if you don't want to be late, jikalau kamu tidak ingin terlambat, get ready soon. Cepatlah bersiap-siap. Di sini ada kata-kata get ready, bentuk pertama, get ready soon, bentuk pertama, kemudian dikasih objek. Contoh yang kedua adalah if you don't want to be wet, jikalau kamu tidak ingin basah, get the umbrella. Ambillah payung itu atau bawalah payung itu. Jadi untuk bentuk imperatif atau fungsi dari imperatif di sini rumusnya adalah setelah if ada simple present, kemudian untuk main clause-nya adalah verb 1 plus objek. Kata kerja pertama diikuti dengan yang 4 yaitu general truth atau kebenaran umum. Fungsi ini sama juga dengan type of conditional sentence type 0, ini sama juga dengan tipe kosong atau tipe 0 pada video sebelumnya. Cuma bedanya ketika fungsinya general truth ini adalah fungsinya pada kebenaran umum saja tanpa fungsi habit. Sedangkan untuk type kosong atau type 0 itu fungsinya ada dua, yaitu digunakan untuk kebenaran umum dan juga kebiasaan. Tetapi untuk fungsi di sini, fungsi nomor 4 ini adalah khusus pada fungsi pada kebenaran umum saja. Yuk kita lihat untuk rumusnya. Rumusnya dari general truth adalah if plus simple present. Kemudian untuk main clause-nya adalah simple present atau simple future. Contohnya, if you are 17 years old, jikalau kamu berusia 17 tahun, you are allowed to add an ID card. Kamu diperbolehkan untuk mendapatkan KTP atau ID card. Ini adalah general truth atau kebenaran umum ketika berusia 17 tahun diperbolehkan untuk mempunyai KTP. Contoh yang kedua adalah if you don't water flowers, jikalau kamu tidak menyirami bunga-bunga, they die or they will die. Mereka itu, bunga-bunga itu akan mati. Jadi ini adalah kebenaran umum ketika kalian tidak menyirami bunga-bunga, maka bunga-bunga tersebut akan mati. Ini adalah fungsi nomor 4 general truth untuk kebenaran umum. Yang terakhir dari if clause adalah dreams untuk mimpi. Untuk dream ini hampir sama dengan tipe yang pertama atau conditional sentence tipe 1 yang menunjukkan pada sebuah kondisi yang nyata atau kondisi yang memungkinkan. Tetapi pada fungsi yang kelima ini adalah fungsinya lebih spesifik ataupun kondisinya lebih spesifik lagi, yaitu merujuk pada mimpi ataupun keinginan yang akan terjadi. Untuk rumusnya adalah if plus simple present, untuk main clause-nya adalah simple future. Contohnya, if I have a lot of money, jikalau saya punya uang yang banyak, I will build a big house. Saya akan membangun rumah yang sangat besar. Contoh yang kedua, if you come to Bali, jikalau kamu pergi ke Bali, I will meet you there. Saya akan menemuimu di sana. Ini adalah lebih spesifik menuju pada mimpi-mimpi atau tujuan yang nyata untuk yang akan datang. Nah, itu tadi video saya mengenai the function of if clause, fungsi dari if clause. Fungsi di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah fungsi reminder untuk pengingat, kemudian yang kedua adalah suggestion untuk saran, kemudian imperatif untuk tujuan menyuruh atau memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, kemudian general truth kebenaran umum, dan yang terakhir adalah dream untuk mimpi-mimpi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.